Halo Taurus, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Jadi ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Gitu ya. Oke, untuk perkembangan langit ya minggu ini 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Ini ada super new moon di Gemini ya, tanggal 14-15 Juni. Kenapa disebut super new moon? Karena ini adalah bulan yang paling dekat dengan bumi ya. Dimana di sini bulan dan matahari di sini berada di satu garis ya, bersama matahari itu di Gemini ya. Intinya di sini adalah peningkatan terkait intelektual, terkait komunikasi, terkait komunikasi gitu ya. Itu efeknya adalah ya ini akan semakin memanifestasikan ya proyek-proyek baru ya, proyek-proyek baru, dan kita diminta untuk melakukan finalisasi terkait rencana strategi gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat sekali untuk bagi teman-teman yang ingin mengeksekusi apapun yang sudah kalian rencanakan di minggu lalu ya. Lalu kemudian ya ada sedikit unsur Venus di Leo yang tren dengan Uranus di Gemini di sini. Intinya adalah kita nggak cuma sekedar proyek baru di sini, hanya sekedar proyek biasa ya, tapi lebih pada proyek di mana kita lebih berani tampil secara fisik di publik gitu ya, secara fisik maupun intinya intinya memunculkan diri lah di publik gitu ya. Jadi semakin ingin menunjukkan siapa diri kita gitu ya di publik. Dan itu uh, momen yang bagus sekali teman-teman ya, untuk teman-teman mungkin yang seorang digital content creator gitu ya, itu sangat bagus sekali. Ini momen yang bagus untuk memunculkan diri, untuk memulai proyek-proyek baru yang terkait dengan konten kreator gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ini seorang marketer gitu ya, ini waktu yang cocok untuk kampanye, melakukan kampanye marketing gitu ya. Lalu kemudian publishing macam-macam informasi gitu ya. Nah, cuman shadow-nya di sini adalah negatifnya di sini adalah information overload, teman-teman ya. Dimana di sini nanti akan banyak informasi-informasi yang masuk ke kepala kita ya, sehingga kita itu agak sedikit kurang fokus ya, karena banyaknya pilihan yang ada di depan mata gitu ya. Jangan tergoda ya teman-teman ya, kita tetap fokus pada apa yang sudah kita rencanakan di minggu yang lalu tentunya ya. Dan ini juga godaan untuk menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk ya teman-teman ya. Kembali lagi, kampanye marketing boleh, tapi ya selalu di dalam koridor yang realistis ya tentunya ya. Kalau tidak realistis sebaiknya jangan ya, karena itu juga akan merusak nama kita juga. Gitu ya. Oke, yang kedua di sini adalah Venus di Leo yang trine bersama Neptune di Aries di sini ya. Lalu juga opposite Pluto yang sedang retrograde di Aquarius, agak sedikit jelimet ya. Ini adalah komposisi dari 3 planet ya. Dimana di sini Venus di sini planet cinta kasih, Neptune di sini planet imagine ya, mimpi, cita-cita gitu ya. Lalu Pluto di sini adalah planet transformasi atau perubahan. Jadi intinya ini terjadi di 17 Juni teman-teman, di hari Rabu besok ya. Jadi Venus di sini terhubung dengan harmonis dengan Neptune. Trine itu adalah sudut yang harmonis dengan Neptune. Dan di sini kita akan semakin ya diperkuat secara ya, imajinasi untuk mencapai cita-cita gitu ya. Cuman di sini mereka berdua opposition dengan Pluto yang sedang retrograde di Aquarius. Di mana di sini opposition di sini bukan sebagai halangan ya, saya merasa ya, lebih pada uh, sebenarnya untuk membuat kita menjadi lebih sukses gitu ya. Dimana Pluto di Aquarius ini sangat menginginkan yang namanya originalitas ya. Jadi tantangannya di sini adalah selain kita diminta untuk mengejar mimpi kita ya, tapi juga untuk menunjukkan diri kita yang otentik gitu ya kepada masyarakat gitu ya. Intinya apapun itu yang kita usahakan itu adalah sesuatu yang otentik yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita FOMO atau mengikuti orang lain gitu ya. Semakin kita otentik kita maka akan semakin sukses gitu ya. Dengan adanya 3 gabungan planet ini ya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu Chiron masuk ke Taurus ya. Chiron di sini ada wounded healer atau wounded warrior ya.
Itu disimbolkan dengan Nine of Wands di situ ya. Chiron masuk ke Taurus di sini pada tanggal 19 Juni di hari Jumat ya, mendekati weekend besok ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus untuk menyembuhkan ya. Kembali lagi Chiron di sini adalah wounded healer. Historinya dari Chiron di sini, long story short adalah dia itu orang yang makhluk mitologi gitu ya, yang mengalami banyak siksaan ya selama hidupnya, tapi dia menggunakan siksaan itu untuk diambil pengalamannya sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, termasuk menyembuhkan orang lain, intinya seperti itu ya. Jadi di sini adalah sebuah energi penyembuhan ya, energi penyembuhan terkait apa? Terkait energi Taurus di sini. Energi Taurus di sini adalah keamanan finansial, self worth, keamanan sumber daya, kenyamanan diri gitu ya. Itu ya, dengan adanya Taurus di sini zona nyaman gitu ya. Lalu kemudian intinya material lah. Dan ini akhirnya menimbulkan ya kecemasan lama terkait stabilitas diri itu muncul ke permukaan, teman-teman ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran terkait hal-hal yang membuat kita unstable itu akan muncul ke permukaan. Nah, di saat inilah kita berusaha untuk intinya mendalami ya, kira-kira kenapa kok itu menjadi sebuah sumber kecemasan untuk kita ya, gitu ya. Lalu ketika kita menyadarinya, maka kita sembuhkan hal itu gitu ya. Bagaimana caranya ya, dengan menghadapi ketakutan itu sendiri ya. Itu. Lalu kemudian yang ketiga di sini ya, di hari Minggu 21 Juni ini matahari masuk di Cancer ya, kita masuk ke Cancer season. Gitu ya, dimana di sini adalah summer solstice, teman-teman. Summer solstice itu posisi matahari yang paling puncak dalam satu tahun ya, dimana dia di sini akan sangat bersinar terang sekali ya, tanpa halangan dan energinya sangat maksimum. Intinya di sini adalah pergerakan kosmik ya, dari intelektual yang semula di Gemini ya, matahari di Gemini menerangi sesuatu hal yang sifatnya intelektual, logis, komunikatif gitu ya, bergerak ke Cancer yang notabene adalah family oriented, mengayomi secara ke dalam, mengayomi orang-orang di sekitar gitu ya, protektif energi, intuitif gitu ya. Jadi efeknya kita akan semakin fokus ke keluarga, teman-teman. Lalu kemudian kita juga akan semakin fokus ke keamanan emosional kita, dan kita diminta di situ untuk memundurkan sedikit ya analisa terkait pikiran gitu ya, karena kita sudah mulai meninggalkan Gemini ya, planet komunikasi dan intelektual di situ ya. Apa itu konstelasi komunikasi dan intelektual di situ ya, dan mengedepankan intuisi dan feeling. Kembali lagi Cancer di sini adalah water based sign ya. Dan di sini kita akan semakin didukung dengan banyaknya kedamaian-kedamaian yang muncul ya. Ini adalah masa tenang ya istilahnya gitu ya. Masa tenang sebelum kita masuk ke Leo gitu ya. Itu, dan kita akan lebih mengedepankan yang namanya self care, lalu merawat circle-circle terdekat kita ya, baik itu keluarga, lalu kemudian anak, istri, mungkin rekan kerja gitu ya. Di situ lalu disinilah waktu yang tepat untuk memikirkan tentang batasan personal. Kenapa kok batasan personal, teman-teman? Karena di awal minggu kita sudah dijejali dengan berbagai macam apa ya, hasrat atau intinya informasi ya, karena adanya bulan baru di Gemini gitu ya di awal minggu. Lalu kemudian semakin ke arah ke akhir minggu gitu ya, terutama di apa itu di hari Rabu gitu ya, kita akan semakin menyadari, masuk ke dalam secara perlahan ya, apa yang membuat kita tidak otentik. Lalu di hari Jumat kita menyembuhkan hal itu, lalu kemudian di akhir minggu kita istirahat gitu ya, mengistirahatkan diri gitu ya. Jadi ini adalah semesta itu ya adil ya, teman-teman ya. Jadi tidak satu minggu itu isinya bekerja terus gitu ya, enggak, tapi lebih pada imbalance ya. Kembali lagi semesta itu suka sekali dengan bentuk lingkarannya, in circle. Ketika kita posisi sedang bekerja lalu kemudian istirahat, bekerja istirahat, intinya gitu ya, dan dualitas gitu ya. Itu. Oke, lalu kita akan masuk ke Taurus energi di sini ya. Mari kita lihat ada apa dengan vibes Taurus minggu ini. Mohon bantuan semesta vibes untuk teman-teman Taurus di sini.
Oke, Taurus, kalian mendapatkan energi door to romance. Nice. Ya, ini kaitannya dengan percintaan tampaknya ya. Ini erat sekali dengan hubungan cinta kasih antara dua pasangan gitu ya, atau kalian sedang ada yang menyukai atau kalian menyukai seseorang gitu ya, dengan adanya door to romance gitu ya. Lalu kemudian semesta seperti men-setting sebuah kondisi di mana kalian nanti bisa ya intinya bermesraan gitu ya, dengan adanya door to romance. Di sini saya merasakan adanya energi Ace of Cups, Two of Cups, Knight of Cups gitu ya. Lalu kemudian The Lovers gitu ya. Itu dengan adanya door to romance. 33 teman-teman. Angka 33 di sini mungkin signifikan buat kalian ya. Silakan dilihat angel number 33. 33 di sini berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6, berarti ya The Lovers energi ya. Itu. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Taurus di sini. Ini yang vibes-nya lagi mau beromansa di sini ya, teman-teman Taurus di sini ya. Mari kita lihat situasinya, mohon bantuan semesta. Situasinya untuk teman-teman Taurus di sini. Romansa terkait apa ini minggu ini? Oke, Taurus, kalian mendapatkan desire gitu ya, hasrat, lust gitu ya, sexual chemistry ya. Ya tampaknya ada yang ingin ya kegiatan malam di sini ya, desire, lust, sexual chemistry dengan adanya door to romance gitu ya. Saya merasakan energi the devil gitu ya, sexual energi. Nice teman-teman ya, Taurus ya. Oke, mari kita lihat ya dengan menggunakan tarot. Oke, mohon bantuan semesta 3 energi untuk teman-teman Taurus di sini yang menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, terutama bagi teman-teman Taurus di sini yang ya sedang menginginkan untuk atau yang akan mau diajak untuk passionate exercise ya, dengan adanya desire dan door to romance gitu ya. Oke. Taurus, energi yang pertama kalian mendapatkan Ten of Pentacles. Nice. Lalu kemudian Three of Cups, celebration energi. Lalu kemudian Nine of Cups, wish fulfillment. Oke, nice. Oke, bottom of the deck, Page of Wands. Ya, tampaknya ya kalian di sini sedang mengincar seseorang gitu ya, dengan adanya energi Page of Wands gitu ya. Page of Wands ini adalah new passion ya, new found passion yang diketemukan gitu ya. Ini adalah energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Bisa jadi di sini kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Di sini ada energi fire di sini ya. Page of Wands di sini adalah seseorang yang intinya ya playboy playgirl energi ya. Kalian suka sekali untuk have fun gitu ya, energi yang ceria gitu ya. Itu dengan adanya energi Page of Wands gitu ya, ada sesuatu yang membuat kalian passionate di sini ya. Kalian seperti tertarik pada seseorang di sini ya. Lalu kemudian di masa lalu ya, di energi pertama ada energi Ten of Pentacles. Di sini adalah energi building living legacy ya. Intinya di masa lalu, tampaknya ini di masa lalu ini konteksnya adalah ya pertemuan keluarga gitu ya. Pertemuan keluarga di sini ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini mungkin kalian berkumpul bersama keluarga gitu ya. Itu di masa lalu gitu ya, di masa lalu yang ya dekat-dekat baru-baru ini ya. Itu dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini adalah abundance energi ya. Harta yang bisa dinikmati oleh keluarga maupun anak cucu gitu ya, dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Dan kemungkinan ini datangnya dari ya hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Pentacles. Lalu kemudian yang kedua di sini ada energi Three of Cups ya. Kalian seperti merayakan sesuatu karena di masa lalu kalian sudah
ya mendapatkan rezeki kalian ya dengan adanya Ten of Pentacles gitu ya, rezeki yang bisa dinikmati oleh keluarga, teman maupun sanak saudara gitu ya di sini ya. Lalu kalian selebrasi di sini ya, kalian merayakan panen hasil kerja keras kalian di masa lalu, hasil kerja keras kalian yang sudah kalian kumpulkan gitu ya, kalian merayakannya bersama sanak saudara dan handai tolan gitu ya. Itu dengan adanya Three of Cups di sini ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi Nine of Cups ya. Ini kalian sudah berkelimpahan gitu ya, energi berkelimpahan di masa yang akan datang ya. Kalian berarti berkelimpahan. Intinya di sini adalah ya kalian sudah sangat berkecukupan sekali. Saya merasakan di sini ya. Saya merasa sangat berkecukupan sekali secara finansial, secara feelings gitu ya. Kalian sudah fulfill gitu ya minggu ini ya. Ini mungkin kaitannya bagi teman-teman yang berkeluarga gitu ya. Ini kalian merayakan sesuatu bersama keluarga kalian ya, baik cuman sekedar keluarga inti maupun ya keluarga besar gitu ya, dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Ini party energi saya merasakan teman-teman ya. Oke, party energi. Ya, saya kembali merasakan ya tadi ya, sebuah energi pesta gitu ya, dimana kalian menghadiri sebuah pesta di sini, lalu kalian ya merayakan pesta bersama keluarga dan teman-teman gitu ya, rekan kerja dalam minggu ini ya. Itu, mari kita masuk lebih dalam ya terkait tiga energi ini. Mohon bantuan semesta. Satu, dua, tiga. Oke, right. Mari kita klarifikasi untuk Ten of Pentacles ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Ten of Pentacles di sini masa lalu. Ini terkait apa? Kenapa kok ada Ten of Pentacles di sini? Oke, Ten of Pentacles diklarifikasi dengan Justice, Libra energi, lalu kemudian Page of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi, lalu kemudian The Chariot, Cancer energi. Iya, energi. Iya, energi 333 ya. 333 ini sama dengan 9, berarti 99 juga ada ya di sini ya. Bottom of the deck, Seven of Wands gitu ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Seven of Wands di sini ya, kalian seperti ya, di masa lalu ada energi seperti menahan diri ya. Dengan adanya Seven of Wands di sini adalah energi yang menahan diri. Kalian di sini ya seperti dalam sebuah pesta itu kalian tidak langsung hingar-bingar gitu ya, tidak langsung hingar-bingar, langsung menyapa sana sini gitu ya. Kalian lebih pada tetap tenang ya, tetap tenang gitu ya. Lalu kemudian kalian masuk ke dalam ruangan pesta gitu ya. Lalu kemudian kalian di sini ya sekedar duduk untuk memandang sekitar ya, memandang sekitar. Lalu kemudian kalian mencari kesempatan untuk ya kalau mungkin ada teman yang menarik untuk diajak bicara gitu ya, gitu ya energinya di sini ya. Itu. Lalu bisa jadi juga ya kalian di sini kaitannya dengan ya itu tadi ya, the justice di sini ya. Ini adalah sebuah keseimbangan ya. Ini adalah keseimbangan energi. Kalian tidak mau yang terlalu hingar-bingar, kalian tidak mau terlalu yang berlebihan, kalian in balance dengan adanya justice energi di sini ya. Lalu kemudian ya kalian seperti cek-cek ombak ya, Page of Swords di sini cek-cek ombak gitu ya.
Dan kalian di sini di masa lalu juga mendapatkan sebuah rezeki ya, rezeki di mana intinya itu adalah karma dari masa lalu ya, yang sampai informasi ini kepada kalian dan akhirnya kalian bisa bergerak maju gitu ya, dengan adanya The Chariot di sini ya, maju gitu ya. Jadi intinya di masa lalu di sini ya, energi sebuah menahan diri ya, menahan diri yang hanya sekedar low profile gitu ya, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang kemudian men-trigger kalian sampai akhirnya kalian, oh ya ini kesempatan emas gitu ya, kesempatan emas, akhirnya kalian strike gitu ya di masa lalu gitu ya, dan itu membawa sebuah rezeki tersendiri untuk kalian dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya. Itu membawa sebuah rezeki sendiri, dan memang kalian di sini di masa lalu memang ya yang kalian incar di sini adalah ya intinya keberlimpahan ya, keberlimpahan harta. Karena kembali lagi Taurus di sini ya menginginkan sesuatu yang stabil gitu ya, stabil yang bisa dinikmati dalam jangka panjang gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat untuk energi Three of Cups di sini. Mohon bantuan semesta. Three of Cups di sini energi terkait apa saat ini yang terjadi pada teman-teman Taurus di sini ya. Perayaan apa ini ya? Oke, Three of Cups di sini diklarifikasi dengan The Strength, Leo energi ya. The Strength, lalu kemudian The Emperor. This is your power card ya, teman-teman ya. The Emperor Aries Taurus energi ya. Aries Capricorn, sorry, ini Aries ini teman-teman. Emperor di sini ya, Aries power card. Lalu kemudian Three of Cups keluar lagi teman-teman ya. Oke. Bottom of the deck, Eight of Swords. Iya, dengan adanya bottom of the deck, Eight of Swords di sini ya, ini kalian masih iya, kalian di sini seperti tidak sembarangan ya teman-teman ya, tidak sembarangan dalam berpesta. Intinya kalian di sini orang yang pegang uang gitu ya, orang yang pegang uang, punya kekayaan gitu ya. Jadi kalian tidak sembarangan untuk mingle bersama orang-orang yang ada yang berpesta dalam sebuah ruangan gitu ya. Intinya di sini ya. Itu lalu kemudian ya dengan adanya energi Eight of Swords di sini itu yang menyebabkan kalian itu terhambat ya, tidak menikmati ya tadi ya, intinya semesta di sini tuh lebih seneng sama orang-orang itu yang work hard play hard gitu ya. Jadi intinya kerja keras iya, main-main ya iya gitu. Jadi intinya energi yang seimbang gitu ya teman-teman Taurus ya. Jadi ketika kalian dihadapkan pada sesuatu hal yang waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk berbahagia, itu jangan ditahan-tahan ya teman-teman Taurus ya. Teman-teman ini ya. Jadi saya merasakan di sini ada energi ya, di mana kalian di sini seperti menahan diri ya. Seperti menahan diri, tidak untuk kembali lagi, tidak untuk merayakan ya. Karena kalian memandang mungkin orang, kalau misalnya kalian terlalu terlibat, terlalu dalam dengan orang-orang yang ada di pesta itu kalian akhirnya menjadi toksik dan itu mengganggu stabilitas kalian gitu ya. Jadi intinya di sini kalian menjaga inner strength kalian ya, inner will kalian di sini. Lalu kalian seperti mengamati gitu ya, like a bossy energi gitu ya. Kalian tidak ikutan berdansa, bersenang-senang atau apapun itu ya pestanya ya. Kalian tidak ikut mingle, kalian lebih memilih untuk duduk tenang dan mengawasi sekitar gitu ya. Karena di sini kalian ada sedikit indikasi ya, yaitu tadi ya, saya merasakan ada sedikit indikasi di mana kalian takut kalau misalnya kalian itu terlalu tenggelam dalam sebuah
pesta atau sesuatu hal yang membahagiakan gitu ya, kalian menjadi takabur gitu ya. Jadi kalian lebih memilih untuk enggak usah deh, enggak usah, aku enggak mau ikut-ikutan gitu ya, energinya itu seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya di sini ya dalam hati ya kalian sebenarnya ingin gitu ya, pengen gitu ya, mau berpesta gitu tuh pengen gitu ya. Oke. Lalu kemudian uh, energi ketiga di sini, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Nine of Cups di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Nine of Cups di sini diklarifikasi dengan Page of Cups. Oh, nice. Banyak energi page di sini teman-teman ya, banyak energi new beginnings di sini. Kembali lagi, new moon di Gemini ini memang unik ya energinya teman-teman ya, energi yang dimana ini adalah energi baru, dimana energi baru ini datangnya itu tidak langsung apa ya, energinya itu tidak langsung seabrek gitu ya, tapi lebih perlahan-lahan gitu ya. Informasi itu datang setetes demi setetes gitu, tapi pasti gitu ya, rapid gitu ya. Jadi energinya itu perlahan tapi pasti gitu ya. Kita seperti bisa merasakan ada sesuatu yang akan datang gitu ya. Itu dengan ada energi page, banyak page di sini teman-teman. Sudah ada page of sword, sudah ada page of cups gitu ya. Lalu sudah ada page of wands. Yang kurang adalah page of pentacles. Knight of sword. Kenapa? Lalu kemudian the tower. Bottom of the deck, the hermit. Iya teman-teman, kenapa menarik diri Taurus di sini ya? Tidak apa-apa kalau memang misalnya mau berpesta di sini silakan loh. Maksudnya ya manfaatkan gitu ya, mumpung ada waktu kan gitu. Kembali lagi semesta di sini suka sekali sama energi yang both play hard. Ketika memang diminta atau dalam kondisi kalian itu sedang bekerja ya, fokus bekerja gitu ya. Jangan bekerja terus kemudian kalian ingin bersenang-senang gitu ya. Kebalik gitu ya. Ketika bekerja fokuslah bekerja, ketika bersenang-senang maka ya full bersenang-senang gitu ya. Los aja. Gitu ya. Di sini kalian malah lebih memilih untuk ya menarik diri gitu ya dengan ketusnya gitu ya, dengan energi di sini ya. Kalian di sini di masa yang akan datang ya kalian tetap memilih untuk stabilitas kalian, intinya tidak mau digerakkan gitu ya dengan adanya energi dua energi ini ya. Ini adalah energi Nine of Pentacles ya, seorang ini seperti duduk di sini ya dengan tenangnya gitu ya, dimana kalian di sini in contentment gitu ya dengan feeling kalian yang sudah berkelimpahan itu ya. Dan energi The Hermit di sini kalian menarik diri ya, kalian memilih untuk ya itu menurut kalian hal yang bijak gitu ya, menarik diri gitu ya, tidak ikutan untuk berpesta, kalian lebih memilih untuk duduk dan mengamati sekitar gitu ya. Lalu kemudian ada energi Page of Cups, Knight of Swords, kemudian the Tower gitu ya. Di sini saya merasakan ada ya kalian didekati seseorang lalu kemudian langsung kalian cut gitu aja ya. Intinya kalian tidak membutuhkan seseorang di sini ya untuk menemani kalian. Kalian ingin berpesta itu berpesta atau datang sebuah bar atau apa sudah party gitu ya, kalian ingin menikmati party itu sendiri gitu ya. Dan ini shocking soda ya, agak sedikit mengejutkan gitu ya, agak sedikit mengejutkan bagi ya mungkin orang-orang di sekitar kalian, dan ini juga mungkin mengejutkan buat kalian sendiri ya. Itu dengan adanya energi ini ya, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, atau di sini lebih pada ke Scorpio ya, karena tower di sini adalah Scorpio energi. Ini Knight of Swords di sini Aquarius, Libra, Gemini ya, gitu ya. Itu. Oke, mari ya eman ya, tapi ya enggak apa-apa wis.
mari kita dengarkan nasihat dari semesta ya terkait hal ini ya. Oke, mohon bantuan semesta. Pesan-pesannya untuk teman-teman Taurus di sini yang lebih memilih untuk nyaman dengan dirinya sendiri. Yang belum ada di sini adalah Page of Pentacles ya. Semuanya di sini untuk energi page sudah ada. Energi new beginning di sini ada. Secara Page of Swords sudah ada, Page of Cups sudah ada, Page of Wands sudah ada. Berarti yang kurang adalah Page of Pentacles. Jadi kalian di sini lebih berfokus pada mencari kesempatan untuk lebih meningkatkan sisi material kalian. Gitu ya. Kalian sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya bingar-bingar. Gitu ya. Itu oke. Saran dari semesta yang pertama adalah Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi ini energi kalian ya, Queen of Pentacles. Lalu kemudian The Lovers, Gemini, Virgo energi ya, Gemini energi ya, The Lovers. Lalu kemudian Page of Wands keluar lagi teman-teman. Bottom of the deck, The Wheel of Fortune. Oke. Jadi maksudnya semesta di sini dengan adanya The Wheel of Fortune ya, Sagittarius energi di sini ya. Intinya kembali lagi, semesta itu nggak seneng terus-terusan kita itu dalam kondisi tegang teman-teman Taurus ya. Jadi tegang tuh boleh, fokus itu boleh gitu kan ya. Tapi ada kalanya kita itu harus relax gitu ya, relax sedikit, meregangkan otot gitu ya. Enggak semua orang itu yang hadir di kehidupan kita itu untuk bahasa saya akhirnya jadi agak sedikit keras di sini ya, dalam artian enggak semua orang yang hidup di kehidupan kita itu hanya datang ke kita tuh hanya untuk mencuri material kita kok teman-teman. Kadang ada yang memang benar-benar dia itu tulus ingin membantu kita, tulus ingin berteman dengan kita gitu ya. Dan di sini semesta seperti berkata bahwa ya nikmati saja naik turunnya kehidupan gitu ya. Jadi tidak selamanya kita itu bakal tegang terus, bakal bekerja terus, bakal di atas terus gitu ya, bakal kaya terus gitu. Enggak. Gitu ya. Justru karena dunia ini berputar, semesta ini berputar, kadang ada putih, ada hitam, ada di atas, ada di bawah, ada kaya, ada miskin, itu memang supaya untuk manusia itu juga ya enggak bosen juga gitu ya. Bisa menikmati hidup layaknya ya layaknya seorang manusia gitu ya, dimana manusia di sini dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu ya, itu dengan adanya energi The Wheel of Fortune di sini ya. Karena malah kalau kalian di sini tidak ikutan mingle atau tidak bisa merelakskan energi kalian, malah roda keberuntungan itu tidak akan berputar-putar loh teman-teman. Hati-hati loh ya Taurus ya. Intinya di situ. Ya, di sini semesta juga bilang Queen of Pentacles. Gitu ya, Queen of Pentacles di sini lebih pada dirimu itu juga adalah material atau harta yang kamu punya juga gitu ya. Jadi di sini dalam artian yang kamu rawat jangan cuma fisik saja, rumah, mobil, harta, uang di bank gitu ya, usaha gitu ya, jangan itu saja, tapi juga rawat dirimu sendiri juga. Tubuhmu ini juga adalah harta kekayaan dari semesta. Ini harta kekayaan yang luar biasa yang dimana kamu nggak bisa beli di toko manapun gitu ya. Dan itu diberikan oleh semesta gratis. Kalian hanya perlu untuk merawatnya saja. Gitu ya. Jadi dengan apa? Ya itu tadi ya, mengendurkan tense itu tadi ya, mengendurkan energi-energi yang tegang gitu ya. Mungkin di awal minggu kita itu bekerja keras untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan apapun itu usaha kita gitu ya. Nah di akhir minggu manfaatkan itu untuk menarik diri sejenak, ya beristirahat, meregangkan otot gitu ya, tersenyum sedikit gitu ya. Saya merasakan di sini ada seorang Taurus yang mungkin kalian di sana jarang sekali tersenyum ya, karena kalian terlalu tegang dengan menstabilkan sisi finansial kalian gitu ya. Lalu kemudian The Lovers di sini ya cinta kasih ya. Kembali lagi ya, cinta kasih. Lalu kemudian Page of Wands. Page of Wands di sini passion kalian ya.
Kembali lagi di sini, lepaskan beban kalian ya. Dengan adanya Beethoven di sini, lihat perempuan ini tampak freedom sekali ya, dia melemparkan tongkatnya ke atas gitu ya. Jadi ya be happy saja teman-teman Taurus ya. Kalau memang waktunya untuk berbahagia, bersenang-senang, lakukan itu ya. Manfaatkan waktu itu, karena setelah itu tentunya semesta benar-benar meminta kita untuk serius, ya kita baru serius gitu ya. Gitu. Oke. Mari kita lihat lebih lanjut dengan monologi oracle bagi teman-teman Taurus di sini ya. Mohon bantuan semesta, monologi oracle untuk teman-teman Taurus di sini. Nasihat apa yang bisa diberikan? Oke, teman-teman Taurus di sini kalian mendapatkan Waning Moon. What do you need to release? Tuhan, energinya ini aja sudah wis kelihatan banget ya teman-teman Taurus ya. Kalian tegang. Ya toh, lepaskan teman-teman ya. Relax. Relax, tidak perlu terlalu tegang-tegang ya. What do you need to release? Waning Moon. Lepaskan saja. Gitu ya, relax. Enjoy the party ya, enjoy apapun itu kegiatan kalian bersama keluarga di sini ya. Jangan terlalu tegang, takut kalau misalnya di sini bakal ada keluarga yang ingin berhutang pada kalian atau apa gitu. Enggak selamanya orang yang ada di sekitar kita itu niatnya itu untuk mengambil stabilitas kita ya teman-teman Taurus. Jadi tenang saja, kalau memang itu punya kalian, sama semesta pasti diprotek, enggak bisa gitu ya. Elephant spirit, greatness. Love is your strength, leadership is your path. Your wisdom inspire everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve sukses. Jadi di sini seperti semesta itu mengatakan tidak usah khawatir, gitu ya. Kalian sudah memasteri apa itu istilahnya menguasai dengan baik bagaimana caranya untuk sukses kok, gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir teman-teman untuk kehilangan stabilitas kalian ya. Itu ya teman-teman Taurus ya. Untuk minggu ini nikmati ya, nikmati minggu ini ya, dengan apapun perayaannya. Oke, terima kasih bagi teman-teman Taurus yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya ya. Terima kasih juga ya atas waktu yang diberikan ya, karena sudah menonton ini sampai habis. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Taurus. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya. Terima kasih, salam satu semesta.